Halo, Sinekrip balik lagi sama saya Rashid Hari yang kali ini mau ngomongin film yang kayaknya lumayan ditunggu ya sama banyak orang. Soalnya ini adalah sequel dan film pertamanya itu dari yang gue lihat sih di sekitar gue atau di medsos, film pertamanya itu lumayan disukai lah. Orang-orang tuh enjoy nonton film yang pertama, termasuk gue, yaitu ada Megan 2 atau yang punya judul nih lebih tepatnya Megan 2.0 ya, yang of course merupakan sequel dari Megan yang rilis tahun 2022. Gue suka film yang pertama, soalnya dia itu bisa bikin formula slasher yang kayak udah klise jadi lebih kreatif, jadi lebih inovatif. Kayak ya lu bayangin Chucky tapi dibikin versi robot, versi AI, which is sebenarnya franchise Chucky udah gerak ke arah sana juga ya, karena film Child's Play yang terakhir tuh kalau lu inget di situ Chucky udah bukan boneka biasa tapi udah pakai software or something gitu. Tapi intinya gue suka Megan yang pertama, jadi gue nungguin banget sequelnya ini bakal gimana ya. Tapi sebelum ngomongin Megan 2.0 lebih jauh, kayaknya gue mau ngomongin soal sequel dulu nih. Sequel kalau di Hollywood ada pattern yang sering dipakai. Dalam arti gini, ada beberapa judul-judul legend yang selalu jadi acuan sama sineas Hollywood kalau misalkan mau bikin sequel. Contoh nih, misal kalau ada sequel yang pengen bikin skalanya itu lebih gede dari film pertama, terus ceritanya itu lebih dark, terus mungkin endingnya gantung pakai cliffhanger gitu, yang akan disebut pasti Empire Strikes Back. Atau kalau yang mau lebih modern, The Dark Knight. Atau kalau misalkan sequelnya itu mau mengubah genre jadi lebih komersil, jadi lebih action, lebih bombastis, yang bakalan disebut Aliens. Atau yang mirip-mirip sama itu tapi misalkan filmnya nyeritain tentang science fiction, tentang robot, ya, yang akan disebut Terminator 2. Soalnya Terminator 2 mirip-mirip juga ya sama Alien tuh. Terminator 1 tuh slasher, horror. Terminator 2 yang Judgment Day itu lebih ke arah itu tadi, full action. Dan bisa ditebak ya, Megan 2.0 ini pengen jadi kayak gimana? Dia pengen jadi kayak Terminator 2, which is natural buat gue. Karena ceritanya sama-sama ngangkat tentang robot pembunuh, walaupun gak pakai time travel ya. Tapi tentang robot pembunuh, tentang AI. Ya wajar kalau misalkan dia tuh pengen ngikutin itu Terminator tuh. Cuman masalahnya satu, si yang bikin nih, which is sutradaranya sama ya kayak film pertama, si Gerald Johnston, itu kayak apa ya, gagal paham sih kalau kata gue tuh. Dia tuh gagal paham kenapa dulu James Cameron itu bisa bikin Terminator 2 sebagus itu. Kayak seolah-olah tuh yang dia tangkep itu sebatas, oh iya berarti gue harus mengubah Megan 2.0 ini dari yang tadinya horor jadi action. Horornya gue ilangin aja ya, terus jadi action. Udah kayak cuman sebatas itu aja pemahamannya, tapi gak kayak dikulik banget ini apa ya yang bikin Terminator 2 itu keren. Jadinya ya sebuah sequel yang anjir. Kalau ngomongin cerita sebenarnya sama persis. Nih lu bandingin ya, Megan 2.0 ceritanya adalah tentang seorang robot yang di film pertama itu adalah pembunuh berantai, tapi kemudian dia balik di film kedua sebagai anti-hero yang punya misi buat ngelindungin seorang bocah, walaupun ibu si bocah itu masih gak percaya kalau si robot ini sekarang udah baik. Dan si robot yang sekarang baik ini mesti ngelawan robot lain yang jauh lebih canggih daripada dia, kayak versi upgrade dari robot yang lama ini. Sama persis sama Terminator 2. Dari cerita sama. Tapi gini, kalau di Terminator 2 ya, James Cameron kan emang ngilangin nuansa horornya tuh. Udah gak ada tuh nuansa horor slasher atmosferik di Terminator pertama. Cuman sebagai gantinya James Cameron masukin lebih banyak action. Jadinya yang nonton gak komplain. Oke, horornya emang gak ada, tapi actionnya kayak 10 kali lipat dan jauh lebih bombastis, jauh lebih megah. Nah, Megan 2 ini gak ngelakuin hal yang sama. Dia cuman sebatas ngilangin horornya, tapi gak nambah actionnya. Jadinya kayak kosong film ini tuh. Bahkan di satu poin ya, si Gemma nih, emaknya Cady, emaknya si bocah tadi yang ngebikin Megan di film pertama ya, dia itu akhirnya setuju tuh untuk menghidupkan Megan lagi dengan tujuan ngelawan Amelia. Tapi dengan satu syarat, Megan kudu dipasangin chip yang bikin dia gak bisa ngebunuh orang. Bodoh-bodoh ngebunuh deh. Dia bahkan gak bisa swearing, gak bisa ngomong kasar, ngomong gitu gak bisa. Tapi oke lah, oke, gue gak akan komplain misalkan si Megan tuh gak lagi bisa ngebantai orang, gak lagi bisa ngomong jorok, tapi actionnya nambah. Cuman di sini enggak. Kalau kita ngomongin action masih sama jumlahnya, kadarnya itu masih sama, skalanya ya naik, tapi nggak yang kayak ya ngebandingin Terminator 1 sama 2 yang naik
proyeknya tuh berpuluh-puluh kali lipat masih sama, semuanya masih di taraf yang sama, cuman nggak ada horornya. Harusnya kan gini, lu ngilangin sesuatu dan sebagai gantinya lu nambahin hal yang lain. Nah di sini nggak cuman ngilangin sesuatu, tapi hal yang lain itu nggak ditambahin. Dan sebenarnya gue expect Amelia yang bakal ngegantiin perannya Megan ya, karena dia kan versi yang lebih canggih, versi yang lebih jahat, lebih liar gitu, terus nggak dipasangin chip yang ngontrol dia. Dia masih bisa dengan bebas lah ngebunuhin orang, which is that's true. Di sini dia ngebunuh beberapa orang, cuman problemnya adalah tiap dia ngebunuh orang, adegannya itu kalau nggak cepet banget, trok langsung cut. Dan gue yakin ini bukan sensor ya. Iya, pembunuhannya itu terjadi secara off screen. Sebenarnya Megan yang pertama juga beberapa killingnya tuh off screen sih. Kayak misal lu cuman ngelihat darahnya tuh nyemprot, atau pas ada bocah yang ketabrak mobil kan, begitu mobilnya mendekat tuh langsung cut juga. Cuman bedanya di film yang pertama lu tetap bisa ngerasain impactnya, lu tetap bisa ngerasain anjir ketabrak dan segala macam. Yang konyol banget nih ya, ada adegan pas si Amelia itu ngebunuh orang pakai tombak sih itu kayaknya ya. Dia ngebunuh orang pakai tombak. Set, dia tusukin tombak ke dada si korban. Dadanya bolong tuh, tapi nggak berdarah. Kayak takut banget ini film numpahin darah tuh. Pembunuhannya nggak fun. Di film pertama gue nggak mempermasalahkan misal gore-nya itu nggak yang level ya let's say Halloween, Friday the 13, Chucky, slasher legend ya. Karena masih fun. Di Megan yang pertama si robotnya itu kalau mau ngebunuh orang, joget-joget dulu, koprol dulu, seolah-olah tuh kayak dia menikmati. Dia tuh suka main-main sama mangsanya, kayak psikopat lah. Fun. Di sini si Amelia nggak ngelakuin itu. Kalau Megan di film pertama ya, itu kayak psikopat yang menikmati aktivitas ngebunuh orang. Di sini Amelia itu kayak nganggap ngebunuh orang semacam kerjaan. Kayak dia tuh berangkat kantor terus nggak enjoy. Kayak yaudahlah, yang penting kelar lah, yang penting kerjaan gua nih cepet selesainya, berjalan dengan lancar, berhasil, yaudahlah cerot. Nggak fun. Karakternya nggak menikmati melakukan itu, gimana yang nonton bisa enjoy? Kalau mau dirangkum ya, Megan 2.0 adalah film yang penuh dengan unfulfilled potential. Dia punya potensi banyak banget, tapi nggak ada yang terpenuhi sama sekali. Kalau nonton trailernya ya, lu pasti kadang akan berekspektasi, wah anjir ini seru nih, jadi konyol nih, jadi soal dua robot yang saling bertarung. Oh iya, kayak Terminator 2 kan kayak gitu ya, robot baik melawan robot jahat dan segala macam. Bahkan untuk memenuhi janji itu aja filmnya nggak bisa. Ini gue bukan spoiler ya, tapi untuk menjaga ekspektasi lu yang belum nonton, jangan lu harapin filmnya itu diisi sama battle antara Megan dan Amelia. No, itu nggak akan terjadi sampai klimaks. Di sepanjang film mereka cuman kayak, itu Amelia kejar gitu, belum berantem udah kelar adegannya. Baru bener-bener berantem di klimaks. Dan itu pendek banget. Sebenarnya bagus eksekusinya. Penyutradaranya si Johnston itu bisa ya kayak film pertama, masih stylish, kameranya lincah, banyak koprol. Tapi ini film durasi 2 jam. Penonton tuh udah nunggu lama buat ngelihat dua robot sinting ini berantem. Gak bisa apa panjang dikit, kan yang nonton udah sabar nih. Lu kasih payoff yang rada lamaan gak bisa, bah. Ini kayak lu nonton Batman vs Superman. Pendek banget, cepet banget, walaupun eksekusinya bagus. Dan kayak tadi udah gue mention lah, jangan lu berharap horor. Sama sekali udah gak ada nuansa horornya. Ini full action sci-fi dengan bumbu komedi. Nah, komedinya makin banyak di sini. Cuman nggak makin lucu juga. Soalnya ada banyak komedi tuh yang kayak childish banget buat gue lah. Kalau film yang pertama tuh komedinya masih rada-rada dark komedi ya. Walaupun ratingnya sama-sama PG-13 kan. Tapi kalau film pertama tuh komedinya nyerempet ke arah rating R. Nah, kalau di sini PG banget. Komedinya sangat-sangat PG, kayak buat tontonan bocil. Misal ada nih nanti nih salah satu karakternya yang gue nggak akan sebutin, tapi dia tuh sosok jenius lah. Bukan yang paling jenius sih, tapi tetap dia termasuk ilmuwan yang cerdas. Nah, dia itu karakter yang dibikin cuman untuk comic relief, dan di suatu adegan dia tuh ngebawa sapu tangan tuh yang udah dilumurin bius buat ngebius orang lain. Cuman tiba-tiba dia bersin, dan buat ngebuang ingus dia salah pakai sapu tangan itu. Pingsan dia. Gue nontonnya kayak wah, ini lawakan bocil ini anjir. Sebenarnya ada sih momen yang lebih kreatif, humor yang lebih absurd ya, kayak misalkan nanti Megan itu mendadak kayak Disney Princess, tiba-tiba dia nyanyi. Itu gue sebenarnya secara ide suka, tapi secara eksekusi kayak rada-rada menahan diri dalam arti sutradaranya, terus aktor-aktornya juga tuh kayak terlalu takut. Ini misalkan gue gaspol nih keabsurdannya, kekonyolannya, nanti filmnya jadi terlalu lebay, jadi terlalu aneh. Dan
Dan buat gue justru itu aneh. Lu udah punya ide-ide yang absurd, ngapain lu takut film lu terlalu konyol? Jadi kayak apa ya, krisis jati diri ini film. Ya itulah Megan 2.0 kayaknya paling pas disebut sebagai film yang krisis jati diri. Apalagi pas nanti mulai muncul pesan tentang AI ya. Wah, ini nih yang lagi rame nih. Ini kan filmnya Blumhouse tuh, dan Jason Blum itu juga sangat pro AI sebenarnya. Makanya dia lagi bermitra lah, partner sama Meta buat bikin film soal AI kalau nggak salah tuh. Film soal AI atau film yang menerapkan AI dengan kental gitu intinya. Pokoknya pro AI. Pesan yang dibawa sebenarnya tuh pro AI banget. Tapi mungkin karena dia tuh agak-agak takut gitu, wah nanti filmnya dihujat nih. Jadi kayak disamarkan dalam bentuk pesan bijak bahwa manusia dan AI itu mesti bisa hidup berdampingan secara harmonis. Anjir. Padahal AI-nya di sini dalam bentuk robot pembunuh, men. Itu lucu buat gua. Kenapa? Karena dia ngambil inspirasi dari Terminator 2. Which is itu literally adalah film tentang bahaya dari AI yang diterapin secara berlebihan dalam bentuk robot. Terus di sini lu ngomong kalau enggak kok, itu sebenarnya nggak bahaya. Kita mesti bisa hidup berdampingan lah. Buset, lu krisis jati diri namanya. Ya sudahlah, langsung aja ya gue kasih skor untuk Megan 2.0 ini. Gue kasih 4 dari 10. Ini mungkin salah satu film paling mengecewakan yang gue tonton tahun ini. Bukan semata-mata soal pesan AI-nya ya. Gue sangat-sangat pro manusia, human intelligence HI. Tapi bukan itu yang bikin gue itu tidak suka dengan Megan 2.0. Itu salah satunya, yes, tapi hanya sepersekian persen lah. Ini lebih karena filmnya nggak jelas mau jadi apa, anjir. Udah, ini kayak kopian Terminator 2 tapi versi KW sejuta lah, versi ampas. Jadi saran gue, misalkan lu pengen nonton film minggu ini, film barat ya misal, tontonlah F1 movie dan lu akan puas. Megan 2.0 udahlah, tungguin nanti di Netflix juga ada. Nggak harus yang ditonton di bioskop dengan layar gede, cinematic experience yang gimana tuh, enggak. Kalau F1 harus. Oke, tapi kalau misalkan lu punya pendapat yang berbeda soal film ini, misalkan lu suka atau enjoy sama Megan 2.0, it's okay, silakan tulisin review lu di kolom komentar atau isi juga reviewnya di skorefilm.com, masukin skornya berapa, reviewnya seperti apa di sana, silakan diramaikan. Dan seperti biasa gue mengucapin makasih buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tier Besti dan La Familia. Thank you so much. Oke, dan gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.